Oke, selamat beraktivitas sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada. Oke, sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada. Kali ini kita kedatangan Honda Supra X125 ya, yang FI atau injeksi. Nah, ini trouble atau keluhannya mengeluhkan waktu di sela atau di engkol itu tidak ada tekanan atau loss atau ringan gitu ya. Nah, setelah kita recheck, rupanya ada bengkok di bagian klep ya. Nah, ini motor posisi sudah kita bongkar ya. Posisi sudah kita bongkar, namun keluhan semalam itu di engkol itu tidak ada tekanan ya, tidak ada kompres. Jadi tidak bisa menyala. Di engkol itu enteng dia, plus gitu dia. Nah, setelah kita cek dan recheck, ternyata di bagian silinder head ya, ini silinder head itu di bagian klep minyaknya itu mengalami terjadi bengkok ya. Nah, ini klep minyaknya posisinya bengkok. Nah, inilah makanya dia tidak ada tekanan kompres karena klep minyaknya bengkok. Setelah kita telusuri lebih dalam lagi, kita bongkar di bagian blok. Ternyata di bagian pistonnya pun sudah baret ya. Nah, ini sudah baret, sudah cacat. Nah, makanya sekalian kita nanti akan melakukan coulter ya, atau kita boring atau kita naikkan oversize. Nah, ini posisi oversize-nya ini 25, berarti kita nanti naikkan dengan menjadi oversize 50. Nah, ini dia piston baret, pasti ngebul ini sebelumnya ini, klep bengkok. Nah, ini kita sudah membeli partnya, kita menggunakan part yang orisinil ya, yang produk dari Honda. Kita menggunakan produk dari Honda, dan bloknya sendiri sudah kita bawa ke tukang bubut, namun belum selesai. Kemungkinan nanti baru bisa selesai kita ambil untuk bloknya. Nah, ini untuk o-ring klepnya pun kita ganti ya. Seal klepnya kita menggunakan yang ori juga, yang menggunakan produk Honda. Dan packing-packingnya ini kita ganti, tapi kita menggunakan NPP. Namun cerita sebelumnya ini kenapa bisa terjadi bengkok klep. Jadi cerita sebelumnya ini si owner mencoba-coba mengganti rantai keteng sendiri atau memasang rantai timing sendiri, menurut cerita si owner. Karena gini, sebelumnya itu suaranya kasar kan gitu, digantilah rantai ketengnya itu, karena suara kasar itu rantai ketengnya memang sudah kena informasi. Digantilah rantai ketengnya, tapi diganti sendiri kan gitu sama si owner. Kemungkinan waktu pemasangan titik TMA atau titik top atas itu tidak sesuai gitu loh, tidak pas. Dan saya cek sebelum kita bongkar, waktu kita cek lihat posisi titik topnya pun memang dia posisinya lari dua mata. Jadi tidak posisi titik top atas di ATMA. Jadi kemungkinan waktu selesai dipasang, dipaksakan di engkol, di sela, mungkin klepnya itu menabrak piston ya, atau berlaga ya sama piston, makanya terjadi bengkok klepnya. Makanya begitu klep bengkok, tiba-tiba tidak ada tekanan, kompres hilang, dan kereta pun di sela, di engkol tidak bakalan hidup. Nah, jadi sama si owner mungkin putus asa, dibawalah disorong ke bengkel kita ini ya, dan dia membilang, "Bang, ini keretanya tidak bisa disela Bang, disela ringan." Setelah kita cek, kita telusuri posisinya, memang seperti nampak ini habis dari dioprak-aprek ya, diotak-atik bekas dibongkar. Jadi kutanya, "Ini habis diapain keretanya?" "Habis diganti temeng Bang, gini kata, dipasang sendiri." Oh, kita cek, kita tengok posisi topnya lari. Oh, ini udah pasti bengkok nih klep. Makanya kita bongkar, dan kita ceritakan juga sebelum sama si owner, ini pasti klepnya bengkok kan gitu. Jadi kalau memang mau dibagusi, kita bongkar,
kita cek apa saja yang bermasalah. Jadi kata si Anwar, oke bang, cek aja. Setelah kita cek ternyata benar, klep di bagian in ya atau minyak itu bengkok. Dan kita cek lebih mendalam lagi, rupanya pistonnya baret atas bawah itu ya, cacat lah. Nah, makanya sekalian nanti sekalian kita coulter ya, kita boring. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kita tinggal menunggu pemasangan, menunggu blok, dan nanti klepnya pun nanti kita akan skir ulang ya. Kan klep kita ganti baru, klep nanti kita akan skir ulang, kita buat tidak bocor lagi kan gitu, baru kita pasang. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya sebagai pembelajaran lah intinya gini, kalau misalnya tidak mengerti tentang dunia motor, janganlah coba-coba membongkar pasang gitu loh ya. Kalau memang dia pas, kalau dia mengerti nggak masalah. Ini kalau nggak ngerti ya seperti ini kejadiannya, coba-coba memasang rantai keteng atau temeng sendiri, alhasil klep bengkok ya kan. Jadi terakhir bongkar kan gitu. Jadi kalau misalnya kurang paham ya langsung aja lah bawa ke bengkel kan gitu. Saat tanya gimana bang, solusinya gimana kan gitu. Kan banyak solusi kalau dibawa ke bengkel, gimana ceritanya biar tidak terjadi hal yang kecil jadi hal yang besar. Oke, cekidot, kita akan melakukan pemasangan blok, lalu kita akan skir dulu klepnya ini, dan kita coba akan hidupkan lagi motornya yang dalam kondisi sudah mati ini ya. Oke, cekidot. Ini kita sedang melakukan proses skir klep ya, atau kita skir klepnya. Kita skir klep ini supaya agar tidak terjadi kebocoran. Fungsi dan skir klep ini biar tidak terjadi bocoran, biar kompresnya kompresnya itu biar nendang. Nah, salah satunya dia bisa menaikkan kompres untuk melakukan penyukuran klep, skir klep. Karena posisi klep ini, fungsi skirnya ini kalau supaya tidak bocor, kalau yang untuk di bagian minyak itu fungsinya hanya fungsinya menghisap minyak yang dari karburator ya. Nah, sedangkan untuk klep yang untuk bagian X-nya atau bagian api, klep api itu membuang sisa pembakaran yang dihisap dari klep in. Nah, itulah makanya jangan sampai ada kebocoran di bagian klep. Kalau sempat terjadi kebocoran di bagian klep, dia tidak akan menghisap minyak yang dari karbu pada saat disela. Oke, kita ini masih dalam proses pesekiran klep ya. Kita menyekir klepnya menggunakan bor ya, biar supaya rata ya. Oke, cekidot. Proses pemasangan, mesinnya sudah kita pasang. Nih, posisi mesin sudah kita rakit. Kita akan coba tes masih pemasangan knalpot. Ini tadi prosesnya coulter atau boring, naik oversize 50 dan ganti klep. Udah, kita akan coba tes hidupkan. Coba tes hidupkan posisi keretanya. Hidup ya. Nah, jadi motor sudah hidup, sudah normal, dan kompresnya sudah ada kembali. Itu masih dalam pengencangan buat knalpot depan. Jadi video waktu pemasangan mesin kita tidak memvideokan tadi, berhubung karena lagi banyak kerjaan jadi nggak sempat. Jadi posisinya seperti ini yang kita videokan. Coba dienggol lagi. Alhamdulillah sudah selesai motornya. Sudah selesai. Oke.